Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu, kelanjutan kajian kita surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, masuk ayat ke-109. Al-Mu'minun surat yang ke-23, halaman 349, halaman 349, ayat ke-109 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadhtumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sampai di situ. Innahu, sesungguhnya, kana fariqun, ada fariqun, segolongan, sekelompok, min ibadi, daripada hamba-hambaku, yaquluna, mereka mengucapkan dalam doa mereka, Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman, faghfir lana, maka oleh sebab itu ighfir lana, ampunkanlah kami, warhamna, dan berilah kami rahmat, wa anta khairur rahimin, sedangkan engkau adalah khairur rahimin, sebaik-baik pemberi rahmat. Fattakhadhtumuhum sikhriya, famaka lalu ittakhadhtum, kamu mengambil atau menjadikan mereka sikhriya, sebagai olok-olok ejekan. Hatta, hingga, ansaukum, melupakan kamu untuk zikri, mengingat aku, wa kuntum minhum tadhakun, dan adalah kamu terhadap mereka tadhakun, mentertawakan. Inni, sesungguhnya aku, jazaitumuhum, jazaitu membalasi aku, atau aku membalasi mereka, al-yauma, pada hari ini, bima sabaru, lantaran kesabaran mereka, annahum humul faizun, sungguh mereka adalah orang-orang yang al-faizun, orang-orang yang beruntung. Demikian kira-kira artinya. Ayat yang lalu sekedar menjemput dan menyambung pada subuh ini. Orang-orang yang kafir, bangkang, engkar, durhaka, tidak percaya dan mendustakan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi dan siapa saja yang menyampaikan kepada mereka, lalu mereka dustakan. Kemudian ketika mereka nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, lalu di situ mereka mengaku-ngaku. Salah satu pengakuan mereka adalah, kami telah dikalahkan oleh kelezatan dunia dengan segala macam pernak-perniknya, dan kami telah memperturutkan hawa nafsu kami yang mengantarkan kami kepada kecelakaan. Ghalabat alaina syiqwatuna, kami telah dikalahkan oleh kecelakaan kami, oleh kesengsaraan kami, sehingga kami gagal dan tidak mendapat kebahagiaan hari ini.
itu lantaran kami memperturutkan hawa nafsu dan keduniawian. Itu pengakuan mereka. Untuk itu ya Tuhan kami, akhrijna, mohon kami dikeluarkan dari neraka, dikembalikan kami hidup ke dunia. Sekarang kami baru tahu bahasa kami memang zalim. Lalu dikatakan kepada mereka untuk diam. Ikhsa'u fiha, diam. La tukallimun, jangan bicara lagi. Dalam beberapa riwayat, ayat ke-108 ini, itulah permohonan terakhir mereka. Setelah itu mereka tidak lagi meminta-minta, karena sudah suruh diam. Ikhsa'u, diam. Diam dan tinggal di neraka itu. Jangan banyak omong, jangan banyak cerita. Kira begitu. Nah, sekarang masuk ayat 109. Innahu, sesungguhnya, innahu fariqun, ada sekelompok segolongan daripada hamba-hamba kami. Kalau di zaman Nabi seperti Bilal dan lain-lainnya, mereka itu orang-orang menjadi hamba Allah yang mengabdi taat kepada Allah, menyembah Allah, meninggalkan kekafiran dan seterusnya. Dulu mereka lantaran kelemahan mereka, ketidakberdayaan mereka, meminta dan memohon kepada Allah. Itu Rabbana amanna, kami telah beriman, untuk itu ampunkan dosa kami, dan lalu beri rahmat kami. Itu doa mereka. Dikatakan kepada orang-orang yang kafir di neraka ini, yaitu tokoh-tokoh gembong-gembong, orang-orang penting duniawi, dulunya orang Quraisy, karena mereka tokoh, mereka berkuasa, mereka punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kekayaan. Lalu mereka ada sekelompok mantan budak, yaitu Bilal, ada lagi Suhaib, ada lagi Ammar dan Salman. Selalu mereka obok-obok, mereka ejek-ejek, mereka hina-hina, mereka caci maki, mereka permain-mainkan, bahkan mereka sakiti. Nah, dikatakan kepada gembong-gembong yang di neraka ini nanti di akhirat, bukan sekarang. Kalau sekarang mereka tidak menyadari. Dulu, ketika di dunia dulu, kana fariqun, ada farik, sekelompok segolongan. Kana farikun, sekelompok segolongan, seperti yang kita sebutkan dari Bilal, Suhaib, Ammar bin Yasir, Salman dan seterusnya. Mereka berdoa menghadapi kezaliman, kesewenangan mereka itu. Mereka berdoa, Rabbana amanna, wahai Rabb kami telah beriman. Maka oleh sebab itu, ighfir lana, ampunkanlah untuk kami dosa-dosa kami, dan rahmanilah kami, karena Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Ini isi doa mereka. Sedikit kita garis bawahi doanya ini. Didahulukan dalam doa itu amanna daripada faghfir lana, seakan itu menjadi wasilah. Iman itu adalah nikmat Allah yang tertinggi, anugerah Allah yang sangat-sangat istimewa, yang tidak dapat ditandingi, apalagi diseterai, apalagi ditandingi oleh nikmat yang lain. Itu nikmat iman. Maka iman ini menjadi kebanggaan dalam doa. Ya Allah, nikmat iman yang telah Engkau berikan kepada kami, Engkau anugerahkan kepada kami,
telah kami pakai, telah kami pergunakan, kami pelihara, kami jaga. Iman itu. Untuk itu ya Allah, lantaran kami telah beriman dan menikmati nikmat iman, kami pakai, kami pergunakan. Di mana salah dan kurang kami, lengah dan kelalaian kami, dosa-dosa dan pelanggaran kami, ighfir lana, ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami itu. Jadi iman ini menjadi wasilah. Apa wasilah? Sebagai sarana jalan yang dipakai untuk tercapainya tujuan, namanya wasilah. Dan kita disukai ketika berdoa untuk berwasilah, bertawassul, memakai nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan juga memakai nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah. Nah, lantaran kami telah beriman dulu, dan iman itu engkau yang beri, kami pakai. Oleh sebab itu, di mana salah dan kurang kami, ampunkan dosa kami. Itu seninya. Rabbana amanna faghfir lana, lalu warhamna. Kedua-duanya hampir seiring itu. Rabbighfirli warhamni, doanya. Ketika orang mati, Allahumma ighfir lahu warhamni. Dalam doa-doa itu juga, Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Kalau di akhir surah Al-Baqarah ketemu lagi, diiring-iring. Dan nama Allah sering digandeng, Ghafurur Rahim atau Ghafurar Rahimah, pengampun, penyayang. Didulukan minta ampun, karena minta ampun untuk menutup semua dosa-dosa, semua kesalahan, semua pelanggaran, semua kemaksiatan. Baru minta rahmat. Rahmat minta dikasihani, minta disayangi atas kelemahan-kelemahan, kelalaian, kekeliruan, kekurangan dan kekhilafan. Maka ulama menyebutkan sebagiannya yang ighfir lana untuk dosa-dosa besar, maksiat-maksiat kedakaan, untuk warhamna untuk namo soal palepoh, tiba di kain untuk menyetrika baju nak licin, beko dia gih lo anu mana hand spray apa spray tak tahu mana palicin aja. Rahmat itu melicinkan, melembutkan, melunakkan, itu rahmat. Hampir selalu doa ini digandeng, minta ampun, minta rahmat, minta ampun, minta rahmat. Barusan tadi dalam salat, Rabbighfirli warhamni, baru di ujungnya nanti wa'fu anni. Maka dengan begitu, tiga digandeng. Beriman itu nikmat, anugerah. Lalu kita pakai nikmat iman itu sebagai wasilah untuk minta ampun dan minta rahmat. Kemudian dipati lagi, itu namanya menjuluk ambil muka kepada Allah. Anta khairur rahimin. Dan memang salah satu adab berdoa adalah menyanjung, memuji-muji Allah, menyatakan kebesaran, keagungan, kemuliaan dan ketinggian Allah. Itu salah satu adab. Kita ambil contoh satu. Dalam Al-Fatihah, doanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu yang doa. Sebelum sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, kita puji Allah dulu. Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Lalu kita nyatakan kita ini hambanya dan hanya menghamba kepadanya. Kemudian dipati dengan tak kami minta tolong lagi ya Allah. Untuk itu tunjuki kami jalan. Begitu seninya. Di sini itu juga. Mana kami lagi akan minta rahmat? Karena engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Anta khairur rahimin. Engkau adalah sebaik-baik khair. Khairur rahimin. Begitu ayat 9. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Kalau begitu masih adakah yang bisa memberi kita kasih sayang? Ada.
Manusia bisa memberikan kasih sayang kepada kita. Itu pun percikan kasih sayang Allah juga. Karena pemilik rahmat itu adalah Allah. Kita bisa bersayang-sayang, bersuka-suka, bercinta-cinta. Kan anugerah rahmat Allah juga. Jadi pemiliknya adalah Allah. Jadi siapapun yang punya rahmat, memberi rahmat kasih sayang kepada kita, semuanya dari Allah. Dan itu dia diakui. Nah, sementara engkau adalah pemiliknya. Anta khairur rahimin. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Tidak ada lagi pemberi rahmat selain daripada engkau. Engkau namanya penunja aja kau. Ifaghfir lana rabbana amanna faghfir lana warhamna anta khairur rahimin. Ini doa para hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadi. Dinisbahkan hamba itu kepada Allah. Ibadi, hamba-hambaku. Hamba-hambaku dulu berdoa kepadaku gini. Kalian lecehkan. Apa itu? Ittakhadtum fattakhadtum sikhriya. Ayat ke-110. Sikhriya. Sikhri meolok-olok sambil menghina, menjelekkan, melecehkan. Jadi bukan hanya olok-olok, tapi juga mengejek dan menghina, itu sikhri. Kalau sekedar olok-olok, istihza namanya, yastahziun, itu sekedar olok-olok. Tapi kalau diiringi dengan pelecehan, penghinaan, caci maki, merendah-rendahkan, nah, namanya sikhri. Nah, mari kita bayangkan orang ini dulu. Dia orang berkuasa, punya kekuatan, punya kekayaan, punya anak buah. Lalu ada orang-orang lemah. Istilah kitanya orang-orang akar rumput, orang-orang pinggiran, orang-orang tidak berpunya. Dia hanya punya kekuatan iman. Dia hanya punya senjata doa. Ditindas, dianiaya, dikekang, dizalimi, disakiti oleh beliau-beliau yang megang suatu kendali. Tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat, seperti Bilal, Suhaib, Ammar, Salman gitu. Tidak ada. Mereka hanya punya itu, iman kepada Allah, punya doa. Nah, ketika mereka mengadukan apa yang mereka alami daripada tindakan beliau-beliau yang sedang apa? Sedang memati, dehef namanya. Mereka jadikan itu sebagai olok-olok, ejekan, pelecehan, sikhriyan. Fattakhadtum secara bahasa, ittakhadtum mengambil. Secara bahasa mengambil, akhadha mengambil. Ittakhadha betul-betul mengambil. Kamu jadikan dia, kamu ambil dia sebagai sarana, sebagai bahan untuk mengobok-obok, mengacak-acak, mengolok-olok. Kalau bahasa kini dibuli, diviralkan, dibuat suatu suatu rekayasa, suatu berita, suatu konten-konten misalnya, memutarbalikkan fakta. Kalau zaman kini begitu, memutarbalikkan fakta, mencari-cari lantai tajungke, yang tidak ada diadakan, yang ada dibalikkan, lalu dihina, dicimaki. Coba bayangkan keadaan namanya Bilal. Dia mantan budak, warna kulit hitam. Dia tidak orang asli, dia pendatang. Dia pendatang ke Makkah, orang kulit hitam, orang negro. Salman Al-Farisi, orang Paris, orang Iran. Gitu tuh. Nah, nanti berhadapan dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya. Itu orang gadang Makkah, orang maci. Nah, mereka beriman. Itu hamba-hamba aku.
Lalu kalian jadikan dia, ittakhadtum, kamu ambil dan kamu jadikan dia bahan olok. Menghina, melecehkan, merendahkan, menyakiti, pokoknya main bulan-bulanan, namanya dibuli. Kalau bahasa anak sekolah, bahasa orang muda kan dibuli dengan berbagai macam cara dibuli. Tidak bisa berkata. Nah, ini dibilang, disebutkan kepada mereka yang menghuni neraka di akhirat. Jadi kita sudah dapat bocoran pertanyaan ini. Nanti mereka-mereka yang seperti ini di neraka, karena mereka tidak beriman, tidak mempercayai kehidupan akhirat, ataupun ada kepercayaan kepada akhirat, tapi lebih banyak mereka meragukan adanya, dan seterusnya. Seperti yang santer sekarang, bahwa suatu pesantren yang atas nama pesantren malah menuduh Nabi Quran itu karangan Nabi Muhammad dan seterusnya, karena didukung oleh tangan-tangan tertentu. Itu dia. Hatta ansaukum dzikri, pekerjaan kamu dan perbuatan kamu itu hingga berujung kepada ansaukum, melupakan kamu untuk mengingatku. Hatta, hingga mengantarkan, hatta kan gaya, hingga mengantarkan kamu, karena kamu sibuk membuli, mengolok-olok, mengejek, mencaci maki, menghina, merendah-rendahkan, itu sihri. Kamu, urusan kamu itu saja. Hatta, hingga mengantarkan kamu itu ansaukum, melupakan kamu akan zikri. Zikri apa? Mengingat apa pula ancamanku, apa akibatnya, apa bahayanya, apa kesudahannya, lantaran kamu sibuk mencari-cari kelemahan orang. Nah, kamu lupa. Apa lupa? Akibat perbuatan kamu. Jadi kamu lupa zikri, kamu lupa mengingatku, ya, mengingat ancamanku, peringatanku. Kamu lupa nanti ada sanksi, ada hukuman lantaran perbuatan kamu itu. Ya, lupa betul. Kemana perginya? Hatta, hingga melupakan kamu itu perbuatan kamu seperti itu, berakibat kamu lupa kepada mengingatku, mengingat ancamanku, sanksi hukumanku, termasuk mengingat ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka ini. Wa kuntum minhum tadakun, malahan kuntum malahan kamu, minhum terhadap mereka, tadahkun tertawa-tawa, terpingkal-pingkal. Hampir mirip nih dengan surah Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim marru yataqamazun. Itu surah Al-Mutaffifin ayat terakhir. Sesungguhnya orang-orang yang pedosa-pedosa itu, kafir-kafir itu, durhaka-durhaka itu, mereka terhadap orang mukmin, terhadap orang beriman dulu atas dunia mentertawakan, suka membuli. Apabila orang beriman itu lewat, lalu dan segala macam, mereka yataghamazun, mereka saling mengijibkan mata, memberi isyarat, ya, untuk melolok dan mejek-jek. Surah Al-Mutaffifin kan sama, wailul lil mutaffifin, sama ayat terakhir, ayat 30-30. Mirip dengan ini. Seakan-akan kata ini dibalikkan kepada mereka, dulu kalian dari dunia bagaimana begini, akhirnya razail. Lupa kalian dengan ancamanku, karena kalian hanya mengejek, mencaci maki, mencari-cari kesalahan orang. Makanya begini, kamu memamerkan kamu orang baga, orang berkuasa, orang memaci, bisa memerintah dan segala macam. Lupa kamu. Sekarang kalau bahasa anak aidu Allah, itu kira-kira ada saya lah. Tadahakun, kita garis bawahi tadahakun, ujung ayat 110. Tadahakun, tertawa.
Tertawanya bukan tertawa lepas, tertawa kesenangan. Senang mejek-ejek, mau olok-olok, mau apa. Sabuk di tangan awak bola. Wah meci. Tiba di kini media awak kuasoi atau di media. Media awak kuasoi. Orang-orang kita peci. Sehingga jadi sasaranlah orang-orang mukmin ini, sesama mereka menjadi bahan olok-olok, ejek-ejek dan bahan tertawaan. Kamu enak-enak tertawa dulu atas dunia. Dulu atas dunia. Ini masih penggalannya, hubungannya dengan ayat atas. Itu ketika mereka di neraka, waktu minta keluar. Kan ayat di atasnya begitu bunyinya itu. Ayat 107, Rabbana akhirjna. Itu Rabbana akhrijna, ayat 107 ya. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami minha, daripadanya neraka ini. Akhirjna minha, keluarkan kami dari neraka ini. Kami sekarang mengaku. Itu ayat atas kan. Kami telah dikalahkan oleh hawa nafsu kami dan kelezatan duniawi, sehingga mengakibatkan kami kesengsara, dan kesesaraan itu mengalahkan kami, sehingga kami tidak beroleh kebahagiaan hari ini. Alasan mereka, kami zalim. Untuk itu keluarkanlah kami dari neraka. Akhirnya keluarkanlah kami dari neraka. Lalu kepada mereka yang dalam neraka ini masih itu dibilang, dulu kalian terpingkal-pingkal, terkekeh-kekeh, tertawa-tawa, mengejek, menghina, melecehkan hamba-hambaku. Ketika disampaikan ayat-ayat kepada kamu, kamu dustakan, kamu ingkari. Bahkan kamu anggap akhirat itu fiksi belaka. Malah ada yang ingin masuk neraka, malahan. Ada beberapa orang yang terkenal di Indonesia yang ingin masuk neraka, mendampingi si Anu katanya. Itu kan sudah sangat-sangat melecehkan sekali ayat-ayat Allah. Mana remeh, mana enteng. Tiba nanti di neraka, dibilang kepada mereka itu, dulu di atas dunia kalian tuh tadhakun, wa kuntum minhum tadhakun, tertawa-tawa, menganggap sepele, menganggap enteng, menganggap remeh, menghina, menjelekkan hamba-hambaku. Untuk itu sekarang inni jazaituhumul yaum, ini sesungguhnya aku. Ini masih dialog dengan beliau yang berada di neraka, tokoh-tokoh. Sekedar mengingatkan, neraka itu kan dalam hadis berbangga dengan isinya, pamer dia ke surga. Itu dalam hadisnya. Hadisnya sahih. Neraka membanggakan penghuninya. Penghuninya tokoh-tokoh, orang bagak-bagak, orang kayu-kayu, orang berkuasa, orang hebat-hebat dunia. Bagaimana engkau surga? Surga membanggakan diri. Di sini ada Nabi Muhammad, ada Rasul-Rasul, orang mulia, walaupun orang miskin tapi mulia-mulia. Maka bertengkarlah dua neraka. Kan Allah damai kan? Kalian jangan bertengkar. Itu bahasa kita. Wahai surga, engkau aku ciptakan untuk rahmatku. Aku akan beri rahmat. Denganmu aku beri rahmat hamba-hambaku. Maka siapa hambaku yang mendapat rahmat, akan aku masukkan ke surga. Karena memang masuk surga itu adalah antara rahmat Allah. Wahai neraka, engkau adalah azabku. Denganmu aku azab hamba, denganku aku azab hamba-hamba yang kafir. Untuk itu kalian jangan saling bangga-membangga. Itu isi neraka orang-orang kelas-kelas Fir'aun. Orang hebat-hebat. Dikatakan kepada beliau-beliau, sekarang hai penghuni neraka, atau kepada siapa saja, jazaituhumul yaum. Jaza itu aku memberi balasan kepada mereka
kepada mereka hamba-hambaku yang beriman itu, hamba-hambaku yang senantiasa berdoa kepadaku, hamba-hambaku yang kalian jadikan bahan ejekan, cemuan, cacian, makian dan dibuli, di mana kamu mentertawakan keadaan mereka karena kamu sekarang di dunia begini-begini. Sekarang ini di akhirat ini jazaitu aku membalasi mereka al-yaum hari ini atau pada hari ini bima sabaru ini sebab dengan sebab, karena sebab, lantaran sebab sabaru mereka telah bersabar. Memang surga itu diberi balasan untuk orang-orang sabar. Dalam ayat itu dibaca bima sabar juga, bima sabartum. Bima sabaru dengan sebab, lantaran karena sabaru mereka bersabar bagaimana? Bersabar menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dan ujian-ujian, termasuk olok-olok, ejek-ejek, tertawa, hinaan, cacian, kezaliman dan sisaan, bahkan ada yang sampai kepada tingkat pembunuhan. Tapi mereka sabar. Coba mereka mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sabar. Itu bisa berhim. Istilahnya inni jazaituhum fi yaumil qiyamah bisabrihim ala adzakum lahum wastihzaikum bihim bil fauzi bisa'adah wassalam. Hari ini aku balasi mereka di hari akhirat ini lantaran kasabah mereka atas penghinaanmu, atas olok-olokmu, atas kezaliman, kejolilan, kesewenang-wenangmu di atas dunia dulu, karena kamu orang gadang, orang hebat, orang maci, orang berkuasa, orang kaya, orang banyak anak buah segala macam. Aku balas sekarang dengan bil fauzi, dengan keberuntungan, dengan kebahagiaan, dengan keselamatan dan dengan kenikmatan yang luar biasa. Serta mereka diselamatkan dari neraka. Nah, al-fauzi annahum humul faiz, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menang, faiz. Saya mengingatkan saja menjelang selesai sedikit lagi. Ingat saja, faiz itu faizin yang sering kita baca ketika hari raya itu. Minal aidin wal faizin. Faiz itu orang-orang yang mendapat keberuntungan. Keberuntungan namanya al-fauzu. Faqad faza fawzan azima. Fauzan, keberuntungan. Apa itu keberuntungan? Memperoleh sesuatu yang di luar dugaan, yang hanya orang-orang beruntung yang mendapat. Dalam Al-Quran hanya terarah untuk 3 hal atau 4 hal. Pertama, diampunkan dosa. Kedua, diselamatkan dari neraka. Ketiga, dimasukkan ke surga. Keempat, bertemu dengan Allah. 4. Mereka inilah disebut dengan ulaika humul faizun. Sering ayat bilang dzalika huwal fawzul azim, fawzul kabir, fawzul mubin. Itulah dianya keberuntungan yang besar, keberuntungan yang sangat agung, keberuntungan yang sangat nyata. Apa itu? Diampunkan dosa, selamat dari neraka, masuk surga, berjumpa bersua dengan Allah. Namanya al-fawzul kabir, al-fawzul azim, al-fawzul mubin. Al-fawzul kabir, keberuntungan yang sangat besar. Al-fawzul azim, keberuntungan yang sangat agung. Al-fawzul mubin, keberuntungan yang nyata sekali. Lawannya adalah khusranul mubin, kerugian yang nyata sekali. Tidak ada kerugian yang melebihi kerugian daripada dosa tidak diampuni. Kekal di neraka, tidak boleh masuk surga, apalagi bersua dengan Allah.
Tidak ada lagi kerugian, kemalangan yang sehebat itu. Sehingga doa Nabi Adam, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak beri rahmat kami, engkau ampuni kami, engkau beri kami pasti orang merugi. Karena orang yang tidak dapat rahmat merugi, orang yang tidak dapat ampunan merugi. Kerugian terbesar tidak dapat ampunan, tidak dapat rahmat. Keberuntungan terbesar mendapat ampunan, selamat dari neraka masuk surga. Di sini, hari ini aku balasi mereka lantaran kesabaran mereka menanggung pelecehan, kehinaan, kesakitan, penderitaan, kesengsaraan di dunia. Apalagi mereka disisa, dianiaya, dibuli, diobok-obok, tapi mereka sabar. Tidak patah pucuk, tidak patah harang, tetap mereka beriman, istiqamah dalam keimanan. Dibalasi dengan itu semua, dengan keberuntungan, bil fauzi was sa'adati was salamah wan naimil muqim fil jannah wan najati minan nar. Dibalasi mereka dengan keberuntungan, yaitu kegembiraan, keselamatan, nikmat yang abadi di surga, selamat dari neraka. Sama dengan surat Al-Mutaffifin juga ujung ayatnya. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal tuibal kufra wa makanu ya'malun. Ujung ayat Mutaffifin. Inti kaji kita sesubuh ini dua saja. Kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup, fitnah hidup, cobaan-cobaan hidup, musibah-musibah yang hidup, yang itu pasti, baik itu cobaan dan ujian daripada pihak-pihak musuh, seperti diolok-olok, diejek-ejek, dicaci maki, dihina, dilecehkan, atau disakiti, dianiaya, puncaknya dibunuh. Kesabaran itu mengantarkan kepada kemenangan nanti di akhirat. Yang kedua, intinya tidak ada lagi kerugian, kebahalangan dan penyesalan yang luar biasa, melainkan apa yang dialami oleh mereka-mereka yang mendustakan ayat Allah. Ingkar, kafir, durhaka, sampai lalim dan zalim sewenang-wenang lantaran mereka tidak percaya. Apa kerugiannya? Di neraka dan tidak keluar. Ketika mereka minta keluar, disuruh diam, ikhsa'u fiha, diam. Saya pernah baca kitab ikhsa'u yang terdapat dalam ujung ayat 108, ikhsa'u fiha. Itu biasanya diarahkan kepada wawau, anjing. Nyala-nyala ayo, ngengkeng yo, diam. Biasanya diarahkan kepada hewan anjing yang masih nyala-nyala, ngengkeng, heboh, diam. Lalu anjing tak bicara lagi. Kepada penghuni neraka, ikhsa'u, jangan mengecek, lah, diam. Itu kaji kita sesubuh ini. Semoga berfaedah bagi saya dan kita semua. Petunjuk Al-Quran sebagai bekal kita, petunjuk kita untuk kehidupan dunia sampai ke akhir sana. Amin. Diakhiri dengan subhanakallah muhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.